Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Dalam pekan biasa yang ke-20, dan hari ini merupakan pesta wajib Santo Pius X, seorang paus. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas rahmat perlindungan-Mu kepada kami di sepanjang malam tadi. Terima kasih atas hari yang baru ini. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.
Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar secara khusus perumpamaan Yesus tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga sebagai sebuah ladang yang subur dan butuh para pekerja. Perumpamaan Yesus tentang penggarap kebun anggur itu memberikan catatan khusus tentang bagaimana kita seharusnya bertindak demi memasuki kerajaan surga itu sendiri. Kebanyakan kita lebih berpikir bahwa kerajaan surga itu begitu jauh di atas langit, lalu lupa tentang apa yang seharusnya kita kerjakan pada saat ini. Karena kerajaan surga itu sebenarnya juga terbentuk dalam pola kehidupan harian kita sendiri. Dalam perumpamaan Yesus ini kita melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama itu tentang upah. Sejak dari awal perumpamaan itu, pemilik kebun anggur sepakat setiap kali mempekerjakan para penggarap itu, mereka sepakat upah mereka 1 dinar sehari, dan mereka sepakat akan upah bersangkutan. Nah, sedinar sehari ini menunjukkan bahwa semua kita sama di hadapan Allah dengan mendapatkan berkat yang sama dengan segala latar belakang kita, karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang kedua tentang waktu bekerja. Disebutkan dalam perumpamaan itu bahwa ada orang yang masuk kerja paling awal, lalu ada yang jam 9, ada yang jam 12, dan ada yang sudah sore hari, yaitu jam 3 dan jam 5 sore. Perbedaan waktu bekerja di kebun anggur ini menunjukkan bahwa ada yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu berbeda-beda dan bisa dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Ada yang dari pasar dan ada pula di tempat lainnya. Semua perbedaan latar belakang menurut kita itu sangat berpengaruh pada pekerjaan atau hasil kerja kita. Tapi di hadapan Allah semua orang sama. Entah yang datang dan percaya lebih dahulu atau mereka yang datang dan dari kemudian. Karena dalam kerajaan surga itu semua orang yang statusnya sama, yaitu penggarap kebun anggur atau mereka yang telah diterima Tuhan sebagai orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga adalah soal pemberian upah. Diceritakan dalam perumpamaan itu bahwa pemberian upah dimulai dari orang yang masuk paling terakhir, yaitu pada jam 5 sore.
Nah, waktu bagi orang Yahudi pada zaman itu, jam 6 sore dianggap sudah pada hari berikutnya. Maka ketika memanggil mereka untuk memberikan upah terjadi pada jam 6 sore. Itu berarti mereka yang terakhir itu bekerja hanya 1 jam saja. Bagi kita, perhitungan umumnya bahwa biasanya orang bekerja lebih lama pasti mendapat upah lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja hanya 1 jam saja. Dan hal inilah yang menjadi perdebatan orang yang masuk bekerja paling awal sejak pagi hari. Mereka merasa tidak adil karena mereka bekerja lebih lama. Namun, mereka lupa bahwa mereka sudah sepakat sedinar sehari. Maka 1 hari bekerja mendapat upah 1 dinar. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus mau menyampaikan pesan bahwa hal dari kerajaan surga itu berlaku untuk semua orang dan tidak ada satu bangsa atau satu orang pun protes bahwa kerajaan surga itu miliknya karena lebih dahulu mengenal Allah. Bagi Allah, keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Kapan saja waktunya, itu bukan menjadi ukuran bagi Allah. Keselamatan itu hak satu-satunya dari Allah sendiri. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang kita pun merasa kita juga berpikir seperti dalam Injil hari ini. Maka pesan dari Injil hari ini kepada kita semua bahwa kita semua di mata Tuhan adalah sama. Entah dari mana saja latar belakang kita, di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.